Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi dengan Haris Dakwah Channel di dalam liputan tentang masjid ya, perkembangan masjid khususnya di NTB. Nah, ini saya berada di kota Bima, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Masjid Agung Al-Muwahhidin, kota Bima. Nah, ini masjid luar biasa, ikonik, dan tidak menyangka juga masjid sudah semegah ini ya. Jadi sudah ditata rapi dengan halaman yang sangat luas. Jadi ruangan-ruangan terbuka di luarnya sebagai destinasi bagi jamaah sangat luas. Masjid ini masjid yang paling bersejarah ya di daerah Bima di masa lalu itu, sebelum kota Bima dan Kabupaten Bima mekar berpisah. Nah, ini sekarang sudah serahkan ke pemerintah kota Bima untuk mengelola masjid ini. Jadi, luar biasa. Nah, ini Masjid Agung Al-Muwahhidin ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Jadi perjuangan pendahulu pahlawan-pahlawan agama di Bima. Ini termasuk juga masjidnya dahulu salah satu masjid yang tempat ibadahnya Sultan Bima dulu. Ada beberapa sultan yang akan menggunakan masjid ini sebagai masjid kesultanan. Ini pandangan dari jalan keluar dikelilingi oleh pusat perkantoran, pusat perumahan, pusat perdagangan dari masyarakat kota Bima. Nah, ini ruangan lantai 2-nya. Nah, ini belum sepenuhnya di benahi ya, masih ada. Tapi sebagai masjid agung ini luar biasa besarnya ini. Kita lihat masih ada tingkat di atasnya, di lantai 3. Nah, ini saya tidak tahu ya Pak, apakah dipakai ini ada juga mimbar, apakah di sini tempat imamnya dan khotib. Nah, ini luar biasa apa, itu mihrabnya, terus ini kubahnya luar biasa, biru sejuk. Nah, itu masih ada lantai 3 yang belum dipakai sepenuhnya mungkin. Nah, ini kondisi di dalam masjid ini luar biasa mewah. Nah, ini saya kira di lantai 2 ini ada untuk mimbar khotbah, terus ada ruang imam. Jadi coba kita telusuri yang bagian bawahnya, luar biasa luasnya. Nah, ini eksterior luaran kanan dengan kiri ini sama saja seperti ini. Nah, dia ada di video pendek. Coba kita telusuri. Ini belum dak di atasnya belum dibenahi, tapi sudah ruangan sholat perempuan buat ibu. Nah, sudah nampak
egaliter kelasnya sebagai masjid yang modern. Coba kita telusuri di bawahnya. Mudah-mudahan ini terang ya, masalah lagi matahari cukup terik. Nah, ini kita ke sebelah utara. Nah, ini sayap utara. Kita masuki, luar biasa ini, hampir seimbang semua halamannya di samping, belakang, dan depan. Nah, ini di bagian sisi utara. Nah, masjid ini juga masjid yang ramah anak. Jadi ruang-ruangnya nih banyak sekali ruang-ruang yang kosong belum di nah ini sini ada Taman Kanak-kanak Pendidikan Al-Quran TPQ Masjid Agung Al-Muwahhidin Bima. Jadi posisinya di Jalan Kartini nomor 1, Kelurahan Pane, Kecamatan Hasan Aik Barat, Kota Bima. Nah, ini masjid menunjukkan masjid ini dalam masjid ramah anak bebas bermain di sini. Nah, ini tempat berwudunya, ada juga kubah mini di samping utaranya. Dulu itu biasanya dari utara ini aja dan dari selatan tempat masuk, sekarang sudah ada dari belakang. Ini masih dari utara. Kayaknya untuk masuki ruang ini unit untuk pengambilan wudhu, dan juga ini di depannya masih banyak ruangan kosong. Coba kita lihat. Misi dalam ruang bawah, lantai bawah, lagi dikerjakan jadi tidak bisa masuk. Coba dari sisi barat. Nah, ini baratnya. Jadi di barat masjid ini adalah, di bagian sana adalah istana Kesultanan Bima. Jadi saya mendengar cerita di sini dulu ada satu atau dua kesultan yang dimakamkan di sini, di baratnya. Jadi dua mihrabnya dari sini, kemudian mihrab tengah induk. Nah, kelihatan. Masya Allah, tempat ini luas sekali masjid ini. Sekaligus kantor Dewan Masjid Indonesia. Jadi sayap selatan utara itu sama saja. Berarti fokus ibadahnya di lantai 2 kayak Masjid Islamic Center Mataram. Jadi mungkin di bawah itu pusat
perkantoran badan-badan agama yang terkait ini, badan wakaf Indonesia. Nah, di sanalah istana Sultan Bima. Jadi kesultanan dulu tuh mencakup seluruh kota dan kabupaten Bima ini. Jadi kita coba susuri. Nah, ini samping selatan. Oke. Coba. Jadi sama saja dengan di samping utara tadi. Luar biasa. Ini jadi diapit oleh kompleks perkantoran, istana, kesultanan, terus lembaga-lembaga keagamaan. Coba saya kira di bawah ini dipergunakan untuk berbagai macam ini perkantoran, kebutuhan lain-lain, seperti halnya masjid-masjid agung atau masjid besar lainnya di NTB ya. Nah, ini coba telusuri bagian. Oh, masih ditutup ya. Masih tutup di bawah. Nah, itu dia. Jadi masih lowong di bawah ya. Jadi luar biasa ini. Ya, belum sepenuhnya di tahu arahnya kemana ruang-ruangnya. Coba mungkin ada akses masuk di dalam, jadi kita coba aja lah. Pengurusnya nggak ada nih, tukang-tukang. Tutup. Jadi itu saja terkait dengan Masjid Agung Al-Muwahhidin Kota Bima ya. Luar biasa perkembangannya. Nah, ini di luar, destinasi luarnya. Coba. Nah, ini dari supaya lengkap ini pandangan dari sektor selatan. Sektor selatan. Nah, ini. Selatan itu luar biasa. Kelihatan Masjid Agung Al-Muwahhidin Kota Bima ini dari selatan. Ada kubah kecil masuk di gerbang luar, gerbang masuk.
Masya Allah, tabarak. Ini jalan. Jadi itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Masjid Agung Al-Muwahhidin, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Semoga ini menjadi destinasi wisata religi ya juga, dan semoga bermanfaat sebagai informasi kita yang hidup bersama masjid. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.